Karena ada beberapa teman-teman itu yang masih bingung ya, setelah Gino Shiusei pengennya lanjut ke Tokute Gino kah atau ke Ryugakusei. Action, minasan konnichiwa, Popo desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang visa Gino Shiusei ya. Nah, jadi buat teman-teman yang hampir menyelesaikan program Gino Shiusei-nya, baik itu program 3 tahun atau 5 tahun yang masih bingung nih selanjutnya mau ngapain, itu di sini gue akan jelaskan ya kepada teman-teman ya, karena ada beberapa teman-teman itu yang masih bingung ya, setelah Gino Shiusei pengennya lanjut ke Tokute Gino kah atau ke Ryugakusei. Karena ada juga ya teman-teman yang kepikiran pengen lanjut ke Gakko setelah magang. Bahkan teman gue sendiri pun juga sempat nanya ke gue ya. Nah, maka dari itu di video kali ini gue akan coba ya jelaskan keraguan ke teman-teman ya. Maka dari itu buat teman-teman yang penasaran silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, buat teman-teman yang udah hampir menyelesaikan program magangnya tetapi masih bingung mau lanjut ke Tokute Gino atau Gakko, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan kalau seandainya teman-teman itu mengambil visa Gakko ya. Nah, di sini gue akan coba jelaskan ya beberapa poin-poin penting yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, yang pertama adalah kalau seandainya teman-teman itu berniat untuk mencari uang di Jepang, teman-teman itu gue rasa untuk mengambil visa Gakko itu kurang tepat ya. Karena visa Gakko ini kan adalah visa pelajar, yang mana pelajar ini nggak boleh bekerja full time. Jadi pelajar ini boleh bekerja tetapi cuma 28 jam per minggu ya. Dan kalau teman-teman itu harus mematuhi aturan tersebut ya. Kalau seandainya teman-teman itu bekerja 28 jam lebih dalam seminggu, itu teman-teman bisa aja nanti saat mengajukan visa kerja itu bisa ditolak imigrasi ya. Itu kemungkinannya ada ya, dan itu sering terjadi. Nah, dan juga kalau seandainya teman-teman berpikiran untuk ke Gakko, seharusnya teman-teman nggak mengambil magang. Saran gue sih mending kalau teman-teman memang dari awal mau Gakko, mending masuk ke Jepangnya melalui Gakko aja. Dan juga kalau seandainya teman-teman itu ngambil Gakko, jangan mengambil Nihongo Gakko aja. Juga selanjutnya ambillah Seimon Gakko. Jadi setelah teman-teman ngambil visa Gakko, lanjut ke Seimon Gakko agar nanti teman-teman itu bisa bekerja dengan Shuro Visa ya, atau visa engineering dan semacamnya itu. Kalau seandainya teman-teman cuma Nihongo Gakko aja, itu ujung-ujungnya nanti teman-teman pasti akan lanjut ke Tokute Gino juga. Karena banyak teman-teman yang datang ke Jepang dengan menggunakan visa Ryugakusei ya, tetapi hanya sebatas Nihongo Gakko. Pada akhirnya mereka lanjut ke Tokute Gino juga dengan melengkapi syarat-syarat untuk pengajuan Tokute Gino ya. Bahkan teman-teman yang udah lanjut Seimon Gakko pun ada yang memutuskan untuk ke Tokute Gino aja karena sulit mencari kerja dengan visa kerja ya, atau Shuro Visa. Itu ada ya. Dan kebanyakan juga ya teman-teman yang datang ke Jepang dengan menggunakan visa Ryugakusei itu ya, mereka juga mempersiapkan sertifikat skill dan sertifikat bahasa ya. Kalau jaga-jaga kalau seandainya nanti nggak bisa mengapply Shuro Visa, mereka bisa mengapply ke Tokute Gino. Nah, maka dari itu nih buat teman-teman yang berencana setelah magang pengen lanjut ke Gakko, menurut gue sih nggak masalah ya selagi teman-teman lanjut ke Seimon Gakko juga. Tetapi kalau sampai Nihongo Gakko aja, mending saran gue sih teman-teman lanjut aja dari magang ke Tokute Gino, akan lebih bagus ya. Karena kalau teman-teman bekerja di Tokute Gino, teman-teman itu otomatis statusnya pekerja, bisa full time, bisa mengumpulkan uang lebih banyak, dan otomatis juga gajinya pasti lebih besar daripada Gino Shiusei ya. Itu udah pasti ya gaji pokoknya. Tetapi kalau lembur itu relatif ya. Kadang ada juga ya Gino Shiusei yang lemburnya lebih banyak ketimbang Tokute Gino, yang membuat gaji Gino Shiusei jauh lebih besar ya. Tetapi pada dasarnya gaji Tokute Gino itu lebih besar ya daripada Gino Shiusei. Itu udah pasti ya, karena udah beda status visa ya. Nanti yang membedakan gajinya itu adalah di lemburnya aja, seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman newcomer? Nah, kalau untuk teman-teman newcomer itu bebas ya memilih apakah pengen datang dengan visa Gino Shiusei atau Ryugakusei atau Tokute Gino atau Shuro Visa, itu bebas ya. Tetapi seperti saran gue tadi, kalau seandainya teman-teman mengambil Gakko, sebaiknya lanjutlah ke Seimon Gakko. Tetapi ini saran gue kalau untuk teman-teman yang newcomer ya, mungkin akan lebih baik kalau seandainya teman-teman itu datang menggunakan visa Tokute Gino ya, karena menurut gue itu adalah jalan tengahnya ya. Dan teman-teman juga bisa bekerja full time dan gajinya jauh lebih besar, dan juga statusnya itu sama dengan orang Jepang ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Nah, tetapi kalau kita simpulkan ya, buat teman-teman yang masih selesai magang itu sebaiknya ambil aja visa Tokute Gino ya. Karena kalau visa Tokute Gino kan teman-teman itu balik lagi ke status pekerja yang bisa kerjanya full time dan gajinya juga jauh lebih besar daripada visa sebelumnya. Dan itu juga menurut gue akan lebih worth it ya ketimbang teman-teman ngambil Gakko. Karena kalau Gakko kan pasti makan waktu lagi beberapa tahun agar teman-teman itu bisa bekerja dengan menggunakan visa pekerja ya, seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan. Jadi kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.